teman-teman, perkenalkan nama saya Annelisa Rosyanti dengan NIM 21326251059. Saya merupakan mahasiswa program Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan analisis data dikotomus pada 1PL menggunakan aplikasi GWES. Sebelum melanjutkan pada simulasi, saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori respon butir dan juga aplikasi GWES. Teori respon butir atau item respon teori merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan butir soal dengan pendekatan modern. Terdapat 3 asumsi dasar dalam teori respon butir yang harus dipenuhi, yaitu asumsi unidimensi, independensi lokal, dan ketepatan kurva karakteristik butir. Ada 3 model logistik yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah satu parameter logistik yang dikenal dengan 1PL, yang kedua adalah 2 parameter logistik yang dikenal dengan 2PL, yang ketiga adalah 3 parameter logistik yang dikenal dengan 3PL. Berikutnya adalah aplikasi GWES. GWES digunakan untuk mengkonstruksi dan memvalidasi variabel yang berbasis observasi dikotomus dan politomus. Misalnya seperti tes pilihan ganda, tes uraian, angket maupun kombinasi dari berbagai bentuk butir. Aplikasi GWES memiliki keunggulan yaitu menawarkan suatu lingkup analisis kuesioner dan tes secara komprehensif dengan menyediakan suatu analisis data dengan mengarahkan pada pengembangan yang terbaru dalam teori pengukuran RATS. Hasil dari analisis dengan aplikasi GWES ini menyajikan estimasi butir, estimasi kemampuan responden, dan fit statistik. Data yang akan dianalisis adalah data pemahaman konsep fisika peserta didik SMA. Tipe soal yang akan kita gunakan adalah bentuk pilihan ganda. Sebelumnya, teman-teman semua harus sudah menyiapkan semua jawaban peserta tes dalam format teks. Sebelumnya, dapat diketik dahulu dalam Excel, kemudian di-save dalam format teks, lalu dibuka menggunakan aplikasi Notepad. Jadi, ini adalah data jawaban peserta tes dalam format teks. Kemudian dibuka menggunakan aplikasi Notepad. Pada jendela yang terlihat ini, terdapat 50 respon terhadap soal yang dikerjakan terhadap 200 peserta tes. Kemudian, teman-teman menyiapkan sintak program atau file program. Ini adalah sintak program yang sudah saya siapkan, kemudian dibuka dengan Notepad. Di sini terdapat title. Title di sini saya sudah isikan dengan pemahaman konsep fisika. Kemudian ada data file, yaitu pemahaman konsep .txt. Kemudian ada kode, ada format ID yaitu 1 sampai 20, items 21 sampai 70, kemudian ada key, set width, kemudian ada estimate. So ini menunjukkan hasil analisis secara simultan, di mana dia menunjukkan ringkasan hasil analisis dengan aplikasi GWES. Kemudian ada show items. So items ini menunjukkan hasil analisis yang berisi informasi tentang item secara singkat. Kemudian ada show chase. Show chase ini dia menyajikan informasi peserta tes berisikan skor mentah, estimasi skor kalibrasi, dan sebagainya. Kemudian ada internal. Internal ini menyajikan informasi tentang item secara lengkap, baik hasil analisis menurut klasik dan IRT. Kemudian ada quit. Quit ini merupakan kode perintah diakhiri.
Selanjutnya, pastikan bahwa aplikasi GWES, data jawaban peserta tes dalam bentuk teks, dan sintak berada dalam satu folder yang sama. Kemudian, buka aplikasi GWES, lalu ketik submit, spasi, ketik judul dalam format CTL, lalu klik enter. Setelah itu, akan muncul 4 output dari hasil analisis dengan menggunakan program GWES. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu. Output hasil analisis aplikasi GWES yang akan kita bahas pertama adalah pemahaman konsep SH. Ini kemudian kita buka. Pada bagian ini terdapat N sama dengan 200 merupakan jumlah peserta tes, sedangkan L sama dengan 50 adalah jumlah butir soal yang dikerjakan. Kemudian ada probability level yaitu 0,50. Di sini juga terdapat data file, yaitu pemahaman konsep.txt, kemudian data format dengan ID 1 sampai 20, items 21 sampai 70. Kemudian kita ke bagian delete and uncourse chess. Di sini ada no chess, delete, or uncourse. Artinya, tidak ada peserta atau item tes yang dihapus sehingga semua item dianalisis oleh program GWES. Selanjutnya adalah skor. Skor 1 diperoleh oleh peserta tes yang menjawab sesuai dengan kunci. Selanjutnya pada reliability of estimate yaitu 0,96. Menunjukkan reliabilitas tes atau butir soal bernilai 0,96. Di mana semakin tinggi reliabelnya, selanjutnya adalah reliability of estimate, yaitu 0,96. Menunjukkan bahwa semakin tinggi reliabelnya, maka semakin banyak item yang fit atau cocok dengan model yang diujikan. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin banyak item yang tidak fit atau tidak cocok. Yang berikutnya adalah fit statistik. Penetapan fit tiap item dalam model di program GWES didasarkan pada besar nilai infit mean square atau nilai infit T-nya yang sesuai dengan data perolehan. Di sini nilai infit mean square. Infit mean square pada mean-nya itu adalah 1, sedangkan standar deviasinya adalah 0,04. Dikatakan cocok dengan model RATS apabila nilai dari mean-nya berada pada rentang 0,77 sampai 1,3. Maka
Berdasarkan data ini, infit main square itu memiliki min-nya itu 1, sehingga dikatakan cocok dengan model yang digunakan dalam program GWES. Kemudian outfit. Outfit ini cocok apabila nilainya itu kurang dari sama dengan 2, maka akan sesuai dengan model RATS yang digunakan. Di sini main-nya itu adalah minus 0,01, maka dia lebih kecil daripada 2, sehingga sesuai dengan model yang digunakan. Maka berdasarkan fit statistik, semua item sesuai dengan model RATS. Berikutnya adalah item estimate atau threshold. Tersaji peta distribusi kesukaran butir dan kemampuan peserta tes pada persebaran skala long it, yaitu -3 sampai dengan +3. Ini dapat kita lihat bersama bahwa pada nomor soal 23 itu dia memiliki tingkat lebih sukar karena memiliki tingkatan yang berada lebih dari nilai 2. Sedangkan soal paling mudah adalah nomor 35 karena kemampuannya itu mendekati nilai -3. Sedangkan 48 nomor lainnya itu tersebar dari -2 sampai dengan 2. Selanjutnya adalah item fit. Kemudian di sini ada infit MNSQ. Di sini mau melihat fit tidaknya setiap item butir soal. Jadi item yang masuk dalam fit pada model RATS itu adalah 0,77 sampai dengan 1,3. Sini. Kita bisa perhatikan pada simbol bintang-bintang ini. Kita perhatikan sampai ke bawah, ternyata pada simbol bintang-bintang ini setiap butir masih berada dalam garis batas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 50 butir soal fit dengan model RATS. Output kedua yang akan kita bahas adalah pemahaman konsep IT. Di sini ada item name, yaitu terdapat item 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 50. Kemudian ada score, max score, yaitu di sini
peserta tes yang menjawab benar. Misalnya pada item 1, ada 10 peserta tes yang menjawab benar dari 197 peserta tes. Kemudian pada kolom ketiga, yaitu THRSH, itu menunjukkan tingkat kesukaran dalam skala long id. Kemudian ada infit MNSQ. Kemudian 4 kolom berikutnya ini menunjukkan fit item setiap butir. Infit MNSQ akan cocok dengan model apabila nilai dalam rentang 0,77 sampai 1,3. Contoh pada butir 1 ini minus 0,7 lebih kecil daripada 2, maka cocok dengan model RATS. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat lebih baik lagi nanti. Ini sampai 50. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah pemahaman konsep CHA. Di sini ada name, kemudian ada skor max skor, skor yang diperoleh peserta didik, kemudian ada skor max skor, skor yang diperoleh peserta tes. Misalnya, peserta mampu menjawab benar sebanyak 11 pada orang pertama ini. Peserta pertama itu dia mampu menjawab 11 dari 35 soal. Jadi 35 soal, sedangkan soal yang di butir soal yang ditanya ulang. Di sini ada name, kemudian ada skor max skor, di mana skor yang diperoleh peserta tes. Misalnya, peserta mampu menjawab berapa item. Misalnya pada butir yang pertama, pada peserta tes yang pertama. Misalnya, pada peserta tes yang pertama, dia menjawab 11 butir benar dan 35 dari 35 soal yang dia kerjakan. Kemudian ada estimate dan error, menunjukkan kemampuan rata-rata peserta didik. Rentang nilai estimate itu lebih dari 1, berarti kemampuannya tinggi. Minus 1 sampai 1 itu sedang. Kurang dari minus 1 itu rendah. Jadi di sini 0,9 minus 0,9 artinya rentang nilai estimate-nya itu rendah. Dia termasuk dalam kategori rendah. Kemudian teman-teman bisa nanti mengeceknya sampai peserta ke 200. Jadi sampai peserta 200. Kemudian yang terakhir, output terakhir yaitu pemahaman konsep TN. Menyajikan hasil analisis item secara lengkap berdasarkan teori klasik dan IRT.
Di sini menyajikan tiap butir dari butir 1 sampai butir ke-50. Jadi contohnya di sini kita bahas butir yang pertama, item yang pertama. Di sini ada cone. A-nya itu dia ada 4 orang yang menjawab A, ada 148 yang menjawab B, ada 10 orang menjawab C, dan 35 orang menjawab D, sedangkan 3 orang tidak menjawab. Tanda bintang pada C ini artinya jawaban terletak pada opsi C. Kemudian ada persen menunjukkan indeks kesukaran butir pada rentang 0 sampai 1, di mana lebih besar dari 0,3 itu sukar, 0,3 sampai 0,7 itu sedang, lebih dari 0,7 itu mudah. Maka di sini dia 0,5. 0,5 berarti berada pada kategori sedang. Kemudian ada PT Biserial, menunjukkan indeks daya beda butir soal. Kategorinya itu lebih dari 0,4, itu sangat baik. 0,3 sampai 0,39 itu tanpa memerlukan revisi. 0,2 sampai 0,29 itu perlu diperbaiki. Kemudian kurang dari 0,1 itu harus dieliminasi. Nah, pada bagian item 1 ini, dia berada pada 0,25, artinya perlu diperbaiki. Analisis yang sama juga diberlakukan pada item 2, 3, sampai dengan item ke-50. Sehingga dapat diketahui soal mana yang dieliminasi dan mana yang dapat diperbaiki. Kemudian ada min ability. Pada opsi C itu min 0,82. Min ability ini merupakan kemampuan responden dalam menjawab butir soal terlihat dari banyaknya butir yang dapat dijawab dengan benar. Semakin banyak butir yang dijawab dengan benar, maka kemampuan responden semakin tinggi. Dikelompokkan jika nilai estimasinya lebih dari 1, maka berkategori tinggi, minus 1 sampai 1 itu sedang, kurang dari minus 1 itu rendah. Maka min ability dari item 1 adalah item 1 berkategori rendah. Hal ini juga berlaku untuk item-item yang berikutnya. Selanjutnya kita melihat ke bawah. Pada halaman terakhir terdapat internal konsistensi dengan nilai
min 0,07 merupakan hasil reliabilitas tes menurut klasik yang dihitung menurut indeks reliabilitas dengan kategori 0,6 sampai 0,8 itu berkategori tinggi. Jadi teman-teman, sampai di sini saja simulasi yang dapat saya paparkan dengan aplikasi GWES. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.